Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing tentang hal dan sikap apa saja yang harus dimiliki dalam diri kita untuk meraih beasiswa. Ini tentunya sedikit banyaknya relate sama pengalamanku ya teman-teman. Jadi hal dan sikap seperti apa aja sih yang harus kita miliki untuk sukses raih beasiswa? Yuk langsung aja kita ke poin-poinnya. Pertama, motivasi yang kuat. Yap, tentu motivasi menjadi hal utama dalam mencapai sesuatu, termasuk beasiswa. Nah, pastikan kita memiliki motivasi yang kuat dan jelas sehingga jika kita mengalami berbagai penolakan, kita tidak mudah putus asa gitu. Dan pastikan juga motivasinya itu tidak hanya motivasi yang bersifat pribadi ya teman-teman. Ya tentu pasti setiap individu memiliki motivasinya masing-masing yang bersifat pribadi. Namun perlu digarisbawahi bahwa kita juga perlu memiliki motivasi yang bersifat general, di mana motivasi itu bisa berdampak bagi masyarakat luas. Nah, tentunya motivasi yang dapat bermanfaat bagi halayak umum ini nantinya dapat kita tuangkan saat menulis motivation letter saat seleksi beasiswa. Poin kedua yaitu ketekunan. Yap, seperti yang kita tahu kalau mendapatkan beasiswa itu bukanlah hal yang mudah ya teman-teman. Pasti kita akan melewati proses yang panjang. Ya, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, contohnya pertama kali aku mempersiapkan untuk beasiswa itu setelah lulus sidang skripsi pada Juni 2021. Nah, aku daftar ke beberapa kampus, beberapa beasiswa, dan hingga akhirnya aku dapat LOE dari Rumania nih khususnya pada September 2022. Jadi ya kurang lebih setahun lah kita menjalani prosesnya ya. So, ingat ya, harus tekun. Yang ketiga yaitu kemandirian. Yap, kemandirian ini menjadi sangat penting karena di sini kita dituntut untuk mencari informasi beasiswa dari berbagai platform tentunya, sehingga ya kita harus benar-benar mandiri, jangan mengandalkan orang lain atau ya menunggu arahan dari orang lain, itu jangan. Kita harus benar-benar melakukan semuanya sendiri, dan kita harus bisa memecahkan masalah atau misalkan hal-hal yang tidak dimengerti dalam entah itu kayak persyaratan atau apapun itu, kita sebisa mungkin harus menemukan jawabannya sendiri. Oke. Yang keempat yaitu fokus. Nah, jadi usahakan teman-teman semua fokus apply beasiswa sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Nah, jadi kita di sini juga harus pintar-pintar untuk mengetahui kemampuan kita tuh kira-kira di mana dan minat kita tuh sebenarnya di mana sih. Jangan sampai apply beasiswa sana sini tapi beasiswanya tuh nggak sesuai dengan kemampuan dan minat kita, yang mana ya kemungkinan besar hasilnya juga nggak akan sesuai harapan. Jadi utamakan fokus pada beasiswa yang benar-benar kalian rasa itu tuh sesuai dengan kemampuan dan minat kalian untuk memperbesar peluang kalian lulus beasiswa. Poin kelima yaitu disiplin. Yap, kita harus terbiasa mengerjakannya sesuai jadwal dan tenggat waktu. Jadi persyaratan beasiswa itu cukup kompleks kan, belum lagi kadang ada drama-drama yang di luar kendali kita, di luar planning kita. Jadi usahakan kita harus disiplin mengerjakan atau mempersiapkan segala proses beasiswa itu, segala persyaratannya gitu ya.
jangan sampai nantinya kita keteteran dan alhasil kita nggak bisa apply beasiswa karena kurang disiplin tadi gitu loh. Keenam yaitu optimisme. Yap, sikap optimisme ini sangat diperlukan dalam memperjuangkan apapun ya guys. Apalagi dalam memperjuangkan beasiswa, karena seperti yang udah aku mention sebelumnya, mendapatkan beasiswa itu nggak mudah, perlu banyak perjuangan, dan juga pintu kegagalannya tuh ya kemungkinan gagalnya tuh cukup besar gitu loh. Karena kan kita bersaing dengan banyak orang dari berbagai negara di dunia, dan kuotanya itu kan ya bisa dihitung jari. Jadinya ya kita harus benar-benar memiliki sikap optimisme yang tinggi untuk mencoba hingga mendapatkannya. Nah, ini relate banget sih sama aku. Jadi aku tuh tipe orang yang cukup optimis dan juga positive thinking ya, kata teman-teman. Dan aku juga merasakannya sih. Jadi aku ketika gagal, aku tuh malah suka masang target yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Contohnya waktu aku gagal interview di beasiswa Turki. Nah, saat itu aku kayak bertekad untuk melangkahi Turki. Dan ya alhamdulillah ya, ternyata sikap optimismeku itu membuahkan hasil sih sekarang. 7 yaitu networking. Yap, networking ini cukup penting juga ya guys, dan untuk saat ini sih lebih mudah. Kita gak selalu perlu kenal dengan orang secara langsung. Kita juga bisa bangun relasi lewat sosial media tentunya. Nah, saran aku sih bagi kalian juga bisa ikutin akunnya PPI dari negara incaran kalian. Nah, biasanya akun Perhimpunan Pelajar Indonesia ini, mereka itu update informasi terbaru khususnya tentang beasiswa. Jadi gak ada salahnya sih kalian kayak follow akun PPI dari negara-negara yang menjadi incaran beasiswa kalian. Terakhir yaitu kepercayaan diri. Tentu ini menjadi poin yang penting ya guys. Kita harus mampu mempercayai diri kita kalau kita itu pasti bisa mendapatkan beasiswa itu. Dan kepercayaan diri ini juga harus kalian tuangkan saat kalian menulis Moodlet atau motivation letter ya. Jadi panitia penyeleksi beasiswa ini juga akan melihat dari tulisan kalian nih, nih anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi nih gitu kan. Jadinya itu juga poin yang cukup penting untuk mendapatkan beasiswa. Oke guys, itu dia poin-poinnya. Ini aku gak ada bermaksud untuk menggurui atau apapun ya guys, cuma mau sharing aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa di subscribe. Thank you.